Selamat pagi, Shalom, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Marilah kita menaikkan ungkapan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja, yang menyertai dan menganugerahkan nafas kehidupan bagi kita semua, sekalipun di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang melanda dunia saat ini, sehingga mengharuskan kita untuk beribadah di tempat kita masing-masing. Pelayan firman hari ini, Pendeta Hans Gabriel Santule STH, bersama seluruh majelis jemaat Peniel Poso, mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi seluruh anggota jemaat Peniel Poso dan seluruh jemaat yang tergabung dengan channel YouTube GKST Peniel Poso saat ini. Semoga pelayanan firman saat ini akan menguatkan iman percaya kita. Menjemput pelayan firman, dipersilakan jemaat sekalian bangkit berdiri. Panggilan beribadah. Marilah kita bersorak-sorak untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Demikian firman Tuhan dalam Mazmur 95 ayat 1 dan 2. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 292 ayat 1 dan 3, Tabu Gendang. Tabu gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Dulu telah dari himpitan Ia bebaskan umatnya, habis mendung Ia berikan sinar mentari yang cerah. Puji terus yang maha kudus, bebanku yang berat digantinya berkat. Ibadah kita saat ini ditabiskan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera atas kamu dari Allah Bapa kita, dari Yesus Kristus Tuhan, dan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat 293, bait pertama, Puji Yesus. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat. Kuasa hormat berilah kepadanya. Selamanya Yesus Gembala kita, siang malam kita didukungnya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Jemaat disilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudara jemaat Tuhan,
Marilah bersama-sama kita mendengarkan hukum Allah yang diambil dari kitab Yohanes pasal 13. Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara-saudaraku jemaat Tuhan, setelah kita mendengarkan hukum Allah, maka di dalamnya nyata segala dosa dan pelanggaran kita kepada Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Sebab itu, marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, kami mengaku kepadamu bahwa dalam hidup kami telah berbuat dosa terhadap Engkau dan sesama, baik dalam pikiran, perkataan maupun dalam perbuatan kami. Sebab itu kami memohon kepadamu, kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu. Ampunilah dosa kami menurut rahmat-Mu yang besar. Amin. Kita sambut menyanyikan Kidung Jemaat nomor 29. Kita nyanyikan bait pertama dan ketiga, Di Muka Tuhan Yesus. Saudara-saudara, setelah kita mengaku segala dosa-dosa kita kepada Tuhan, maka sekarang dengarkanlah berita pengampunan dosa sebagaimana yang diberitakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kita sambut berita pengampunan dosa ini, menyanyikan Kidung Jemaat 283. Bait pertama, Gembalaku Tuhan.
Jemaat Tuhan, kita akan membaca, mendengarkan, merenungkan kebenaran firman Allah. Sebelum kita membaca, mendengarkan, merenungkan firman itu, kita mohon penyertaan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang berada di dalam surga, sedia hati kami untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu ya Tuhan, yang akan kami baca dan dengarkan di saat ini, akan menjadi milik kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita membuka serta membaca firman Allah dalam Perjanjian Lama, Amsal pasal 3. Amsal pasal 3 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-35. Begini kata firman Allah. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Janganlah bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang, jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satu pun dari jalannya, karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh. Tetapi orang yang rendah hati dikasihaninya. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Demikianlah firman Allah. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Shalom saudara-saudara. Mendahului perenungan firman Tuhan dalam ibadah kita saat ini, saya menyapa seluruh jemaat Tuhan, baik jemaat Peniel Poso maupun jemaat-jemaat yang lain yang bergabung dalam persekutuan hari ini bersama jemaat Peniel Poso, baik yang ada di Poso kota dan sekitarnya, yang ada di Poso pesisir, yang ada di Tentena, di Palu, di Makassar, di Yogyakarta, atau di tempat-tempat yang lain. Kami menyampaikan terima kasih dan shalom. Saudara-saudara jemaat Tuhan, saya mengajak kita semua jemaat Tuhan untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Istimewa saat ini kita bisa berada di tempat kita masing-masing untuk beribadah kepada Tuhan
kita boleh menyaksikan kuasa Allah yang begitu besar dan sungguh ajaib. Saudara-saudaraku jemaat Tuhan, siapa yang bisa meramal atau menentukan dan memastikan bahwa setiap ibadah seperti ini dia akan ada di dalamnya? Setiap persekutuan seperti ini dia ada ikut di dalamnya. Tidak ada satupun yang tahu. Tidak ada pun manusia atau saudara dan saya, kita semua yang akan tahu. Mengapa? Karena hidup yang kita nikmati sekarang ini bisa berakhir sebentar. Bisa juga berakhir besok atau mungkin lusa. Karena itu saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa hari-hari ini adalah hari-hari kita bersyukur kepada Tuhan. Hari-hari ini adalah hari-hari kita berdoa kepada Tuhan. Dan juga hari-hari untuk bertobat. Karena kita tidak tahu kapan hidup kita akan berakhir. Semuanya Tuhanlah yang mengaturnya. Semuanya Tuhanlah yang mengaturnya. Karena segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, peredaran matahari, Tuhan yang mengatur. Jemaat Tuhan, ayat-ayat Alkitab yang kita baca tadi adalah bagian Alkitab yang sudah sering kita baca dan sudah sering kita dengar. Minggu lalu kita mendengarkan firman Allah dalam Amsal 23 ayat 17 sampai 28. Minggu ini, hari ini kita mendengarkan firman Allah Amsal 3 ayat 27 sampai 35. Dan bagian Alkitab ini sering kita baca dan kita sering dengar. Nah, mungkin itu juga yang menyebabkan sehingga sering kita kurang mendalami maknanya. Dan harus kita pahami bahwa firman Tuhan itu sangat kaya. Firman Allah itu sangat kaya. Sehingga di dalam merenungkan firman Allah tidak akan pernah tamat atau tidak akan pernah berakhir. Saudara-saudara, Alkitab itu ibarat laut. Apabila yang dilihat hanya permukaannya, apabila yang kita perhatikan dan kita lihat hanya permukaannya, maka yang akan kelihatan hanya ombak. Hanya ombak dan sangat menyilaukan. Tetapi apabila kita menyelam ke dalam, menelusuri ke dalam, masuk ke dalamnya, kita akan melihat betapa kaya dan betapa indahnya. Itulah Alkitab. Itulah firman Allah, berita sukacita. Saudara-saudaraku, sebelum kita jauh mempelajari firman Tuhan Amsal 3 ayat 27 sampai 35. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu Amsal.
Amsal adalah perumpamaan atau pepatah atau peribahasa yang menyampaikan kebenaran. Yang dimaksudkan adalah kiasan-kiasan yang tepat dan berupa kalimat-kalimat yang pendek. Keistimewaan dari kitab ini, kitab Amsal ini adalah terletak pada caranya mengemukakan kebenaran-kebenaran atau nasihat-nasihat dengan tepat, singkat, dan jelas. Sehingga mudah untuk dimengerti dan mudah untuk kita ingat. Saudara-saudaraku, kalau kita ditanya, mengapa orang harus menjadi bijak? Mengapa orang harus menjadi bijak? Tentunya akan banyak alasannya, akan banyak jawabannya. Mungkin akan ada yang berkata, kalau kita tidak bijak, maka kita akan gampang dibodohi oleh orang lain. Tetapi juga yang lain akan berkata, banyak orang yang bijak, tetapi mereka sering membodohi orang lain. Oleh karena itu, kita harus menjadi bijak supaya tidak dibodohi oleh orang lain. Tetapi jangan ada orang yang bijak untuk selalu berpikir untuk membodohi orang lain. Dalam kamus bahasa Indonesia, kata bijak berarti orang yang selalu menggunakan akal pikirannya di saat menghadapi masalah. Dia pandai dan juga dia berilmu. Itu arti kata bijak. Jadi juga sebagai orang Kristen, kita juga harus beriman dan berilmu. Berilmu dan beriman. Hendaknya kita semua menjadi bijak dalam tuntunan Roh Kudus. Sehingga kita semua bisa melakukan yang baik bagi semua orang. Kita minta Roh Kudus menuntun kita agar kita menjadi orang yang bijak, yang takut akan Tuhan dan bisa melakukan hal-hal yang baik bagi semua orang tanpa terkecuali. Modal manusia hidup di dunia ini ada dua. Yang pertama yaitu kebaikan. Harus baik. Yang kedua adalah kejujuran. Itu modal kehidupan manusia, modal untuk hidup di dunia ini. Dan manusia harus mengembangkan modal ini agar dia terbentuk menjadi pribadi yang bijak, cerdas, dan beriman. Saudara-saudaraku, dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 27 sampai 35 banyak mengemukakan mengenai orang yang baik, jujur, dan sekaligus bijak. Orang yang baik, jujur, dan bijaksana adalah orang yang takut akan Tuhan. Dan orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang bertentangan dengan kehendak orang-orang fasik. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang-orang yang tidak mau tahu dengan Tuhan. Itulah sebabnya
gereja dan masyarakat luas sangat membutuhkan orang-orang yang jujur dan juga yang pintar untuk melakukan hal-hal yang baik. Semua orang membutuhkan orang-orang yang jujur, pintar, dan baik. Saudara-saudara, orang yang mengatakan sesuatu baik, tetapi tidak melakukan sesuatu yang baik, maka dia tidak baik. Orang yang mengatakan sesuatu baik, tetapi dia tidak melakukan sesuatu yang baik, orang itu tidak baik. Oleh karena itu, walaupun dunia ini tidak baik lagi, walaupun dunia ini telah kotor, tetapi orang Kristen harus tetap baik. Bersikaplah seperti bunga teratai yang hidup di kolam yang kotor. Walaupun kolamnya kotor, tetapi dia berkembang, tetap bersih dan memunculkan keindahannya. Hampir semua jemaat Peniel Poso ini, bukan hanya ibu-ibu, bapak-bapak, sangat mencintai bunga air-air ini. Air-air ini sangat mencintai bunga, tidak tanggung-tanggung. Tanah saja didatangkan dari daerah lain. Kemarin dulu ada auto open entah berapa karung. Katanya ini tanah sudah dicampur dengan pupuk kandang, dengan serbu kayu dan lain sebagainya. Ibu-ibu juga sudah sibuk mencari pupuk kandang di mana tempatnya. Sampai ke Tojo Una-Una, sampai ke Poso Pesisir. Kemudian menyimpan di pot. Potnya juga berwarna-warni. Ada yang simpan dengan tai ayam, tapi memang itu pupuk. Tapi yang baiknya di sana adalah walaupun ditaruh dengan tai ayam, tai kambing, tai sapi, pupuk kandang, lain sebagainya, kelihatannya bunga-bunga itu muncul, tumbuh, mekar, dan menghasilkan keindahan. Orang Kristen harus begitu. Walaupun dunia ini sudah kotor dengan perbuatan-perbuatan manusia, tetapi orang Kristen harus tetap indah. Harus tetap indah. Orang Kristen harus tetap memunculkan keindahan dan keharmonisan supaya dinikmati oleh semua orang. Bunga-bunga yang dinikmati sekarang ini betul-betul dinikmati. Saya juga menikmati. Dinikmati. Orang Kristen harus seperti itu, dinikmati oleh semua orang, kebaikannya, ketulusannya, kepintarannya, kebajikannya, dan lain sebagainya. Mengapa orang baik sering tersakiti? Nah, ini pertanyaan. Terkadang orang baik selalu disakiti. Mengapa orang baik sering tersakiti dalam hidupnya? Jawabannya adalah karena orang baik itu selalu mendahulukan orang lain. Dia tidak egois. Mengapa orang baik sering tertipu? Karena orang baik itu selalu memandang orang lain secara tulus. Seperti dia melihat dirinya sendiri. Mengapa juga orang baik
sering meneteskan air mata. Karena orang baik tidak ingin membagi kesedihannya. Dia sudah terbiasa mengobati sendiri lukanya dan percaya bahwa suatu saat Tuhan akan menggantikan air matanya menjadi mata air kesejukan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Teruslah berbuat baik. Saudara-saudaraku, marilah kita bersama-sama. Teruslah untuk berbuat baik, walau tidak banyak orang yang mengenalmu. Namun kebaikan dan kebajikan yang saudara-saudara lakukan akan menentukan sebuah kebahagiaan dan akan dikenang oleh mereka yang akan kita tinggalkan di dunia ini. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Diberi kesempatan duet kelompok pelayanan 2 untuk memuji Tuhan, disilakan.
atas puji-pujian yang disampaikan oleh duet kelompok pelayanan 2. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat sekalian, disilakan kita untuk berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja di segala tempat dan sepanjang zaman, mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Kita ucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat 309, bait yang ketiga, denganmu saja ku bersatu. Jemaat disilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudaraku jemaat Tuhan, setelah kita dilayani oleh pemberitaan firman Allah, maka sekarang marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sambil mengingat kata firman Allah dalam Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sementara kita memberi persembahan syukur kita kepada Tuhan, kita menyanyikan Kidung Jemaat 302, bait pertama, 2 dan 3. Ku beri persembahan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendoakan persembahan dijemput berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah persembahan syukur yang kami persembahkan kepadamu sebagai tanda terima kasih atas segala berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Terimalah persembahan ini dan kuduskanlah, agar dapat dipakai dalam pekerjaan pelayanan gerejamu. Amin. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 393 ayat yang pertama. Tuhan betapa banyaknya. Jemaat disilahkan untuk duduk. Bersama-sama kita mendengarkan Warta Jemaat. Warta Jemaat hari ini, Minggu 2 Agustus 2020. Disampaikan kepada jemaat sekalian bahwa pembangunan tembok belakang mimbar sementara dalam pekerjaan penyusunan batu bata dan pekerjaan pintu pagar Pastori 3 dalam tahap pengelasan besi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka disampaikan kepada jemaat sekalian bahwa ibadah minggu di rumah ibadah belum dapat dilaksanakan sampai pekerjaan tersebut selesai dan akan didahului dengan rapat koordinasi majelis jemaat dan perangkat pelayanan yang akan dijadwalkan kemudian. Demikian penyampaian warta jemaat. Jemaat Tuhan, kita akan berdoa dalam doa syafaat, pokok-pokok syafaat kita hari ini yang mengucap syukur atas berkat Tuhan dalam kehidupan dan memberi persembahan untuk pelayanan, pekabaran Injil, diakonia, persepuluhan, dan kartu pembangunan. Bapak Hadi Pratama yang ada di Jakarta sebagai donatur yang membantu pembangunan gedung gereja Jemaat Peniel Poso. Keluarga Putosi Tanjoa atas hari ulang tahun yang ke-83 Bapak P. Putosi. Keluarga Robu Lambei, keluarga Siombo Rongkaloe, syukur atas berkat Tuhan dan memberi untuk kartu pembangunan. Keluarga Tajongga Kelo, keluarga Saguni Mapeda atas hari ulang tahun perkawinan. Keluarga Gandu Mokonio atas hari ulang tahun Bapak H. Gandu dan memberi untuk kartu pembangunan. Saudari Lani Laema, keluarga Barangan Sonora untuk kartu pembangunan. Anak Lydia dan Yanita Barangan. Ibu Tonimba Pontoan atas hari ulang tahun. Keluarga Tajongga Merutu atas hari ulang tahun Bapak G. Tajongga.
anak Adriel Bamonturu atas hari ulang tahun, anak Daniel Tahanora atas hari ulang tahun, keluarga Halawa Rutana atas hari ulang tahun, anak Kevin Halawa, Ibu Jelmi Tamee atas berkat Tuhan, keluarga Samad Tarakolo atas hari ulang tahun, anak Gisel Samad, keluarga Kerompot Pelensa atas hari ulang tahun Ibu Kerompot Pelensa, keluarga Duruka Wande memberi kartu pembangunan, keluarga Ruminggo Tamee atas selesainya pesta pernikahan anak Apeles Papoibo dan anak Suryani Ruminggo, keluarga Tarakolo Pokote yang berhari ulang tahun Bapak Andri Magido, anak Geraldo Mantik yang sakit dan dalam pemulihan, juga para lansia, Bapak A. Tajongga, Ibu Lumeo Lapadonge, Saudari Herlin Lumeo, Ibu Rutana Asijawa, Ibu Tarima Marasobu, Ibu Tajongga Walangare, Ibu Tarau Magido, Bapak T. Palese, Bapak PH Talingkau, Bapak H. Tantowou, Bapak R. Binela, Ibu Tulaka Rinuga, Bapak E. Kalaena, Bapak M. Wololi, Ibu Pualaa Mehingko, Ibu Tiladuru Kongka, Ibu Ninenga Swasti, Ibu Diaken E. Ramimpi Pelensa, Ibu Pendeta LCDE Balebu STH, Ibu Badilo Raungku, Ibu Kawalangi Dika, anak Ces Tarinje dalam pemulihan. Kita juga akan mendukung dalam doa janda duda, fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang terpenjara. Itulah pokok-pokok syafaat kita hari ini. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, Allah yang selalu kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepadamu kami datang berterima kasih, kepadamu kami bersyukur atas pengasihan Tuhan yang Tuhan selalu berlakukan dalam perjalanan kehidupan kami di dunia ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah diberitakan kepada kami di dalam penyembahan kami di saat ini. Tolonglah kami Tuhan, agar kami mampu untuk memahami lebih jauh lagi, dan kami pun mampu untuk melakukan semua firman-Mu yang telah diberitakan kepada kami di dalam penyembahan kami di saat ini. Ya Tuhan,
dalam hari-hari hidup kami merasakan cinta kasih-Mu. Kami selalu dipeliharakan oleh Tuhan. Sehingga saat ini dimanapun kami berada, di tempat manapun kami beribadah saat ini, Tuhan melihat dan Tuhan mendengarkan seru sembah kami. Tuhan, inilah kami umat gembala-Mu yang tidak berdaya menjalani hidup ini tanpa pertolongan dan kemampuan dari Tuhan. Seutuhnya hidup kami ini kami pasrahkan di dalam tangan-Mu yang penuh kuasa dan kasih. Kami pun berdoa bagi seluruh jemaat-Mu yang telah menyatakan ungkapan syukur terima kasih mereka kepadamu. Baik yang telah disebutkan nama mereka satu persatu, ataupun ada yang tidak disebutkan nama mereka. Tuhan pun mengenal kami semua satu persatu. Mereka datang mengucap syukur berterima kasih kepadamu Tuhan. Karena Tuhan selalu mengasihi kami semua. Tuhan telah menyatakan kuasa dan kasih Tuhan melalui berbagai macam hal. Mereka mengalami ketambahan usia. Mereka mengalami sukacita, penyertaan dan pemberkatan Tuhan di dalam tugas dan pekerjaan, dalam rencana-rencana kehidupan pribadi dan keluarga mereka. Mereka mengucap syukur karena disembuhkan dari sakit. Mereka mengucap syukur karena mengalami ketambahan usia perkawinan. Mereka mengucap syukur karena selesai melaksanakan pesta perkawinan bagi kedua anak kekasih kami. Dan berbagai macam hal, baik yang terungkap maupun yang tidak terucap saat ini. Di lubuk hati yang paling dalam, Tuhan mengetahui ada sukacita yang dialami umat-Mu ini. Jikalau saat ini mereka memperdengarkan kepada kami ungkapan syukur terima kasih mereka kepadamu, itu memberikan kesaksian kepada kami bahwa Tuhan yang kami sembah saat ini, Tuhan yang kami permuliakan di saat ini, Tuhan itulah yang menolong, menyertai, melindungi mereka. Sehingga saat ini mereka menyatakan ungkapan syukur terima kasih mereka. Dan mereka bersaksi di saat ini. Sempurnakanlah ungkapan syukur semua keluarga-keluarga, pribadi-pribadi yang datang berterima kasih kepadamu saat ini. Tuhan peliharakan kehidupan mereka terus. Tuhan memberkati semua pekerjaan mereka. Tuhan memberkati rumah tangga mereka, keluarga mereka. Tuhan memberkati rencana-rencana kehidupan mereka selanjutnya. Bagi saudara-saudara kami yang juga datang mengucap syukur kepadamu melalui persembahan yang telah mereka persembahkan untuk menopang tugas pelayanan gerejamu di tengah-tengah persekutuan jemaat Peniel Poso yang telah memberikan bantuan, yang memberikan pengorbanan harta benda, pemikiran, tenaga dan lain sebagainya untuk pembangunan fisik jemaat Peniel Poso. Tuhan memberkati persembahan mereka. Tuhan memberkati kehidupan mereka dimanapun mereka berada. Kuasa dan kasih Tuhan, kasih sayang-Mu
kiranya akan selalu mengiringi perjalanan kehidupan mereka. Kepadamu Tuhan, kami serahkan seluruh keberadaan kehidupan saudara-saudara kami yang telah sehati, sepikir, sepenanggungan di dalam pembangunan jemaat-Mu, baik secara fisik maupun secara non-fisik. Tuhan memberkati semua pengorbanan mereka. Ya Bapa, kami pun berdoa bagi jemaat-Mu yang sementara ini ada dalam keadaan sakit dan sementara dalam pemulihan. Sertai mereka Tuhan. Tolonglah mereka dalam penderitaan mereka. Sembuhkan, pulihkan mereka Tuhan. Dengarkanlah setiap seru sembah yang mereka sampaikan di hadapan kekudusan-Mu, yang selalu kami sampaikan kepadamu ya Allah. Kami yakin Tuhan melihat penderitaan mereka. Kami pun yakin Tuhan pun mendengarkan setiap ungkapan doa yang kami sampaikan kepadamu. Kesembuhan, pemulihan dari Tuhan akan terjadi sesuai dengan rencana-Mu. Kepadamu jualah Tuhan, kami serahkan saudara-saudara kami yang ada dalam penderitaan karena sakit dan juga yang sementara dalam pemulihan. Ya Bapa, kami berdoa bagi orang-orang tua kami yang lanjut usia, bagi mereka yang ada di dalam penjara, bagi mereka yang sedang dalam kekurangan dalam berbagai macam hal, yatim piatu, janda duda. Tuhan tolong mereka, dampingi terus mereka dalam perjalanan hidup mereka. Kiranya dalam pertolongan-Mu mereka semua ada di dalam kesehatan, kekuatan dan keselamatan. Mereka semua ada di dalam genggaman kuasa-Mu, ada di dalam naungan kasih sayang-Mu. Kepadamu Tuhan, kami pasrahkan seluruh keberadaan kehidupan mereka. Tuhan akan bertindak dalam setiap langkah hidup mereka. Demikian pula Tuhan, kami terus berdoa bagi panitia pembangunan yang terus-menerus berupaya bersama tukang yang sedang bekerja, berupaya untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan rumah ibadah Jemaat Peniel Poso. Tuhan berkati mereka. Tuhan berkati keluarga mereka. Tuhan berkati semua rencana-rencana pekerjaan tukang dan panitia pembangunan. Tuhan akan menunjukkan jalan yang akan mereka tempuh. Kiranya kami semua akan selalu bahu-membahu, sehati sepikir sepenanggungan bersama panitia pembangunan Jemaat Peniel Poso untuk terus berupaya membangun rumah Tuhan ini. Kami yakin sungguh dana yang dibutuhkan oleh panitia pembangunan yang begitu besar, yang terus-menerus menjadi pergumulan panitia pembangunan dan kami semua, Tuhan akan nyatakan itu. Tuhan akan penuhi semuanya itu. Karena pekerjaan ini adalah pekerjaan Tuhan. Rumah ini adalah rumah Tuhan yang akan selalu diberkati oleh Tuhan. Kami pasrahkan kepadamu. Ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan kami taruh semua rencana-rencana hidup kami ini. Ya Bapa, seluruh jemaat-Mu
yang selalu hadir menyembah Tuhan. Walaupun di tempat mereka masing-masing, Tuhan peliharakan kehidupan jemaat-Mu. Berkati pekerjaan-pekerjaan mereka sebagai pegawai negeri, sebagai pegawai swasta, sebagai pengusaha wira swasta, dan pekerjaan-pekerjaan yang lain yang Tuhan berikan untuk mereka kerjakan. Berkatilah Tuhan, agar melalui semuanya itu pekerjaan mereka, berkat-Mu akan selalu nyata di dalam segenap kehidupan umat-Mu ini. Dalam pergumulan-pergumulan jemaat-Mu, apapun yang mereka gumuli, di atas mimbar pemberitaan firman Allah hari ini, hamba-Mu ini berseru memanggil nama-Mu, ya Tuhan Yesus. Tolonglah umat-Mu ini. Angkat dan bebaskan mereka dari berbagai beban-beban hidup ini. Dari berbagai macam pergumulan-pergumulan hidup ini. Biarlah sukacita surgawi, damai dan sejahtera-Mu akan menggantikan semuanya itu. Umat-Mu ini ada di dalam pemeliharaan-Mu. Bagi umat-Mu ini yang akan melaksanakan perjalanan kemanapun mereka pergi, sertai lindungi mereka. Halaukan mereka dari mara bahaya, kecelakaan, sakit, penyakit, sehingga mereka tiba di tempat tujuan mereka masing-masing dalam keselamatan dari Tuhan. Ya Bapa, kami pun berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami, dari pusat sampai ke daerah-daerah, ke pelosok-pelosok tanah air istimewa. Pemerintah kami di sini, pemerintah Kabupaten Poso, peliharakan kehidupan mereka. Mereka adalah hamba-hamba-Mu yang Tuhan utus, Tuhan panggil untuk melaksanakan tugas pemerintahan, melayani warga masyarakat. Anugerahkan kesehatan, kesanggupan kepada mereka, agar mereka sanggup untuk menjalankan roda pemerintahan, dan mereka boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab di dalam penyertaan dan pemberkatan-Mu. Demikian pula kami pun berdoa bagi pemerintah, aparat keamanan, para medis yang tetap bersatu untuk menghalau COVID-19 virus corona. Tuhan berikan kesanggupan kepada mereka, agar mereka bersama-sama seluruh warga masyarakat dapat menghalau COVID-19 virus corona dari muka bumi ini. Semuanya karena pertolongan dan kasih sayang-Mu. Inilah kami Tuhan yang datang berdoa, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Tuhan yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaah sekalian, disilakan kita untuk berdiri. Mari bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat 434. Kita nyanyikan bait pertama, Allah adalah kasih dan sumber kasih.
Saudara-saudaraku jemaat Tuhan, kembalilah dalam damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar pada hari ini, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat disilakan untuk duduk. Sejenak kita bersaat teduh. Shalom. Saudara-saudara jemaat Tuhan, Majelis Jemaat Peniel Poso menyampaikan terima kasih kita sudah melaksanakan ibadah bersama menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Majelis Jemaat Peniel Poso terus menghimbau kepada kita sekalian untuk tetap patuh pada himbauan pemerintah berkaitan dengan COVID-19 agar kita tetap ada dalam suasana sehat dan selamat, selalu disertai, dilindungi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih.